أنعم علينا نعما كثيرة التي لا تحصى أبدا مع قليل عبادتنا، فنستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، alhamdulillah, bapak-bapak, ikhwan sekalian, teman-teman, ibu-ibu, yang semoga senantiasa Allah jaga dengan penjagaan khusus dari Allah, penjagaan dalam keimanan dan amal-amal soleh. Dan tidak lupa kita bersolawat untuk Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau semuanya, dan siapapun yang benar-benar tulus mengikuti mereka dengan baik. Alhamdulillah, kita bersyukur Bapak Ibu, Allah kumpulkan di masjid yang mulia ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada DKM. Semoga Allah terus menambah hidayah, irsyad dan taufik buat DKM secara khusus. Allah jaga dengan kebaikan, Allah tambah hidayahnya, ilmunya, dan Allah berikan taufik untuk mengamalkan apa yang Allah sudah berikan ilmunya. Begitu juga untuk kita semua. Kemudian sebelum kita mulai, mungkin kenalan dulu dikit Pak ya. Sebagian udah kenal. Kalau yang pojok-pojok kiri ini saya udah kenal nih. Baik. Nama saya Rizky Abu Ilyasa ya. Al-Minanji itu orang Minang maksudnya. Al-Minanji itu orang mana Bu? Pak, orang Minang maksudnya. Di turunan Minang plus Sunda ya. Nenek saya orang Tasik, kakek saya dari bapak itu orang Payakumbuh. Jadi Al-Minanji itu orang Minang maksudnya. Ya. Kan kalau nggak kenalan kan bingung juga nih siapa ini, tiba-tiba ngomong gitu kan di depan antum. Ya. Guru saya yang pertama yang sangat saya cintai, Ustadz Muhammad Solihin. Beliau yang pertama kali ngajarin saya bahasa Arab, dan beliau yang memotivasi saya dengan ya kuat agar belajar bahasa Arab sebagai ilmu alat ya. Karena kata beliau, antum gak akan bisa paham agama Islam ini dengan baik secara benar kecuali antum belajar bahasa Al-Quran dan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu guru saya ya, yang pertama. Kemudian Ustaz Zamzam ya, hafizahullah taala. Kemudian guru akidahnya Ustaz Abdul Rahman Al-Yaman. Semoga Allah menjaga beliau dan memanjangkan umur beliau. Beliau udah agak sepuh ya. Beliau editor senior di salah satu penerbit buku-buku Islam ya. Beliau dai senior, Ustaz Abdul Rahman Al-Yaman. Itu guru, diantara guru-guru saya. Dan untuk sanadnya, alhamdulillah kita diberikan karunia oleh Allah memiliki guru yang memiliki silsilah bersambung sampai Rasulullah SAW, yaitu Syekhona Abu Abdullah As-Suryanji, Trik Aulia Ar-Rahman ya. Orang Soreang Pak, orang Bandung ya. Beliau punya sanad yang banyak untuk ya dan bersambung ya kepada para imam dan para ya ulama kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, azan Allah wa iyyakum, karena kita mau berbicara tentang ibadah, maka saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan, terkhusus untuk diri saya sendiri dan kita semua, agar memperhatikan syarat diterimanya ibadah. Ada berapa Pak syarat diterimanya ibadah? Yang lebih sahih ada 3 Pak ya. Yang lebih sahih ada 3. Yang pertama, iman yang benar, akidah yang benar, ya, tauhid yang benar. Ini syarat pertama diterimanya amal ibadah. Jadi akidah yang benar, jangan sampai akidahnya ya menyimpang, apalagi sampai kepada tahap syirik akbar ya, atau kufur akbar, atau nifak akbar ya. Karena syirik kan ada yang akbar, ada yang kecil. Begitu juga kafir Pak. Kekafiran itu ada yang kecil, ada yang besar. Begitu juga kemunafikan. Kemunafikan juga ada yang kecil, ada yang besar. Nah ini akibat dari akidah yang rusak ya. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi saya dan Bapak Ibu sekalian darinya. Jadi seseorang itu harus punya akidah yang benar. Kalau amalnya mau diterima oleh Allah, maka kewajiban yang paling wajib yang harus dia tunaikan adalah belajar tentang akidah yang benar. Hak Allah yang harus dia tunaikan ya. Jangan sampai dia punya akidah misalnya seperti orang-orang yang rusak, menyimpang jauh dari Islam, yang mengatakan semua agama sama gitu ya. Orang-orang liberal, semua agama kan baik, semua orang baik akan masuk surga apapun agamanya. Ini akidah yang menyimpang, rusak, jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijma' para ulama gitu. Jadi kewajiban sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita harus menuntut ilmu tentang akidah yang benar, yang harus kita yakini. Dan itu bab yang besar. Para ulama sampai mengkhususkan ya karya mereka dalam kitab terpisah untuk membahas akidah. Ya. Baik, itu secara singkat. Yang kedua, ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi setelah imannya benar, kalau mau diterima amalannya oleh Allah, dia harus ikhlas dalam amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama Pak, harus minta Pak ya kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang yang ikhlas dalam beribadah, ke masjid, mengurus masjid ya, berdakwah, itu butuh keikhlasan. Dan keikhlasan itu tidak bisa kita gapai sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana caranya ikhlas, yang pertama adalah berdoa, memohon kepada Allah. Yang kedua, belajar ya, membaca kitab-kitab tazkiyatun nufus yang dijelaskan oleh para ulama kita agar kita menjadi orang yang ikhlas. Para ulama itu membahas ya tentang ikhlas dari mulai definisinya, ya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, itu dibahas oleh mereka. Ya, hafizahumullah taala. Syarat yang ketiga, ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan dan ibadahnya tersebut. Ini 3 syarat diterimanya ibadah. Ya. Baik. Tadi syarat yang pertama saya katakan, secara umum biasanya dikatakan ya Pak, syarat diterimanya ibadah itu ada 2 kan, ikhlas dan sesuai sunnah. Itu ya tidak salah, tapi yang lebih benar, yang lebih tepat, lengkap 3 syarat ini Pak ya. Iman, akidah ya benar, kemudian ikhlas, kemudian sesuai sunnah. Gampang ngapalinnya ya. Dan semua itu ada dalilnya. Ya, semua yang saya sebutkan ini syarat diterimanya ibadah ini ada dalilnya. Yang pertama misalnya iman. Ya, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja yang beramal soleh
ya, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, itu imannya benar. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ikhlas. Sering dibaca sama imam kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina, sebagai orang-orang yang memurnikan, mengikhlaskan segala bentuk macam ibadahnya kepada Allah, lahuddin, ya, dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, harus sesuai sunnah, itu banyak hadisnya. Satu saja, Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang mengada-ngada ajaran baru dalam urusan kami, agama kami, ya, dalam agama apa ya, bukan ajaran baru dalam mobil, motor, pesawat, itu nggak masuk. Makanya Rasulullah bilang fi amrina, dalam urusan kami, urusan agama, fahuwa raddun, maka tertolak, baik keyakinan, ucapan atau amalan yang dianggap soleh padahal salah. Beda tipis ya Pak. Ada amal soleh, ada amal salah. Ada keyakinan soleh, ada keyakinan salah. Ya, baik. Nah, terkait syarat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita harus berakidah yang sahih, bertauhid yang benar, dan kita harus terus belajar tentang tauhid. Kenapa Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun dakwah di Mekah, fokus utama dakwahnya, ya, adalah membasmi syirik, menghilangkan kesyirikan. Itu fokus utama dakwah beliau 13 tahun di Mekah. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang itu dihapuskan oleh beliau, diberantas, dijelaskan. Sampai-sampai di awal dakwah beliau melarang ziarah kubur ya Pak. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Rasulullah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, dilarang Pak awalnya. Kenapa? Karena masih banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang, tidak benar terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal tadi. Makanya dilarang dulu. Ya, jadi kembali ke tadi, setelah 13 tahun di Mekah, beliau fokus mendakwakan tauhid, menjelaskan hak-hak Allah. Setelah itu beliau hijrah, ya, diperintah hijrah oleh Allah ke Madinah. Maka ayat yang turun disebut apa setelah hijrah? Ayat atau surat Madaniyah. Jadi yang sebelum hijrah itu Makkiyah, walaupun turunnya di Madinah. Ya, sebelum hijrah kalau turun ayat maka disebut Makkiyah, walaupun turunnya di Madinah. Tapi kalau setelah hijrah, ayat itu disebut ayat Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Jadi bukan masalah tempat ya Bapak Ibu sekalian. Ini kadang-kadang orang dari kaum muslimin, beberapa dari kita kurang memahami secara baik. Baik, kita kembali ke tadi. Setelah Rasulullah diperintah hijrah dari Mekah 13 tahun, dakwah tauhid, ya, diboikot, disiksa, sampai ke Madinah. Salah satu ayat yang diturunkan kepada Rasulullah adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, hendaklah engkau berilmu wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Mohonlah ampun, ya, atas dosamu dan untuk dosa-dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Bayangkan Pak, Rasulullah saja diingatkan tentang la ilaha illallah. Apa maksudnya Pak? Karena la ilaha illallah itu ada rukunnya, ada rukun sahnya, ada syarat sahnya, dan ada pembatal-pembatalnya yang banyak Pak. Yang kadang mungkin seorang muslim itu melakukan pembatalnya, namun dia tidak sadar atau tidak tahu. Ya, semisal menghina, bercanda dengan Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah, apa ya, menghina ajaran Rasulullah,
Misalnya jenggot ente panjang amat kayak kambing gitu. Nah, itu menghina ajaran Rasulullah SAW. Atau makin panjang jenggotnya makin blow on misalnya. Nah, itu menghina ajaran Rasulullah SAW. Ini batal syahadatnya, siapapun dia, karena dia menghina ajaran yang mulia, ajaran yang berasal dari Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW. Banyak pembatal syahadat itu yang kurang dipahami oleh sebagian kaum muslimin ya. Paling banter mereka tahu 3 lah Pak. Pembatal syahadat: mengakui ada Tuhan selain Allah, mengakui ada pencipta, pengatur, pemilik alam semesta selain Allah. Batal syahadat. Yang kedua, murtad, pindah agama, batal syahadatnya ya. Yang ketiga apa Pak? Yang biasa diketahui oleh mereka, mengakui ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Atau 4 lah, syirik akbar. Syirik akbar ya. Jadi Rasulullah saja diingatkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meremehkan ilmu tentang tauhid, tentang keimanan, agar akidah kita sahihah, benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Imam Ahmad ditanya, sampai kapan kita belajar Imam Ahmad? Wahai Imam, beliau jawab, hatta namut, sampai kita mati. Baik. Terlebih lagi para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita ini di zaman fitnah Pak, di mana fitnah-fitnah itu tersebar di medsos. Fitnah dalam bahasa Arab ya Pak ya, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab itu banyak artinya ya. Makanya Bapak Ibu kalau sholat diperintah oleh Nabi untuk berlindung dari fitnah kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian. Apa maksudnya fitnah Pak? Ya, di antara sebab doa kita diijabah oleh Allah, kita harus paham apa yang kita minta dalam doa kita kepada Allah tersebut. Fitnah di sini dua, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Dan itu sekarang di zaman kita ini semuanya ada di HP Pak. Fitnah syahwat, Masya Allah, bapak-bapak itu lagi buka Quran aja yang nongol, Masya Allah, kalau internetnya udah pada mati, yang nongol iklannya goyang-goyang. Sementara yang di rumah udah expire. Nah ini fitnah besar. Ya, tergoda dengan perempuan. Ya, itu fitnah syahwat namanya. Kalau fitnah syahwat orang pada tahu Pak, wah ini syahwat nih, nggak bener nih. Ya, kecuali kalau hatinya emang udah kotor banget, mati. Dia nggak akan, dia merasa menyesal, ya, risih, gelisah melakukan dosa itu. Naudzubillah. Ini fitnah syahwatnya banyak banget di HP. Ada yang fitnah syahwatnya narkoba elektronik. Apa tuh Pak? Narkoba elektronik, main game. Bahkan udah jenggotan Pak, saya lihat juga, Masya Allah, main game bareng anaknya lagi, buang-buang waktu. Naudzubillah. Ini fitnah syahwat namanya Pak. Ya. Nah itu kita berdoa dalam sholat itu untuk itu Pak, dijauhkan dari fitnah syahwat. Ya. Yang kedua fitnah apa? Fitnah dalam kehidupan, fitnah syubhat. Ini yang lebih berbahaya. Fitnah syubhat ini juga didapat dari HP zaman sekarang. Ya. Dari mana Pak? Nonton semua ceramah. Lalu dia mengatakan, ya kan saya ambil baiknya buang buruknya. Seolah-olah dia sudah tahu semua kebaikan, sudah pernah belajar semua tafsir, sudah belajar semua hadis Nabi, sudah belajar bagaimana para sahabat ya beragama, memahami Al-Quran dan Sunnah, sudah tahu semua, sehingga dia bisa tahu ini yang benar, ini yang salah gitu kan. Jadi banyak orang yang tanpa sadar menghukumi dirinya sebagai ulama Pak. Ya, maka dia tonton semua ceramah,
dengan apa? Dari apa? Kan kita ambil baiknya, buang buruknya. Sementara dia belum pernah belajar secara benar, secara ya bertahap dengan tahapan yang benar. Ini kena fitnah, namanya fitnah apa? Syubhat. Ya, akhirnya dia tersesat salah dalam memahami cara beragama, salah dalam beribadah. Ini juga bahasanya panjang ya. Maka di antara yang menyelamatkan kita tadi Pak ya, doa tadi. Kemudian doa yang insya Allah Bapak Ibu hafal semua ya. Karena kita di zaman fitnah. Fitnah artinya apa tadi? Ujian besar. Dalam bahasa Arab, fitnah dalam bahasa kita ujian besar. Itu diantara artinya. Diantara maknanya juga adalah syirik. Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ini dipakai sama anak-anak kita nih Pak. Wah, fitnah gua lu Pak. Bukan gua yang lakuin. Lebih kejam dari pembunuhan. Padahal di situ yang masuk apa? Syirik. Ya, mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Jadi syirik, mempersekutukan sesuatu dengan Allah lebih besar dosanya daripada membunuh, Pak. Itu maksudnya. Itu diantara makna fitnah. Ya, baik. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar selamat dari fitnah. Karena kita di zaman penuh dengan fitnah, Pak. Orang bicara semaunya di medsos, ya, tanpa ilmu. Kadang-kadang hanya ya provokator, ya, ngadu domba dan seterusnya, bicara agama apalagi tanpa ilmu, debat kusir, itu fitnah semua Pak. Dan siapa yang mau selamat dari fitnah itu, yang paling ya jalan yang paling baik untuk selamat adalah pertama berdoa, kemudian belajar terus. Dan diantara doa yang juga Bapak Ibu insya Allah semua hafal, bahkan anak-anak kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Rabb kami, kita bertawassul ya Pak. Rabbana, ya Allah Rabb kami. Ini salah satu nama yang paling Allah suka Pak. Ketika kita berdoa kepada Allah, Ar-Rabbu, ya Allah Rabb kami, pencipta, pemilik sekaligus pengatur kami. Atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia ini. Hasanah di dunia itu apa Pak? Bapak-bapak kalau berdoa minta hasanah maksudnya apa Pak? Apa yang kira-kira dipikirin apa? Hah? Barokah. Ya. Apa lagi? Hah? Materi. Kata Pak Kadir materi. Ya. Materi apa ya Pak? Dunia apa akhirat? Kan ada materi dunia, ada materi akhirat. Dua-duanya berarti ya. Baik. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, hasanah yang kita minta itu Pak, al-ilmu wal ibadah. Ya Allah, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami ilmu dan taufik, hidayah taufik. Hidayah kan ada dua ya, hidayah irsyad, hidayah taufik. Jadi yang kita minta itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa Imam Al-Hasan Al-Basri? Seorang tabi'in besar, orang yang mengambil ilmu langsung dari para sahabat Nabi. Kata beliau, kata Al-Hasan Al-Basri ketika menjelaskan doa yang kita sering panjatkan ini, ya Allah berikanlah kami hasanah, yaitu ya Allah berikanlah kami ilmu agama dan ibadah, dan diberi kemampuan taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut, ilmu yang diberi oleh Allah. Karena tidak ada hasanah bagi orang yang tidak punya ilmu dan beramal soleh. Meskipun dia punya rumah besar, kendaraan banyak, perusahaan besar, tapi kalau dia tidak tahu hak Allah, karena dia tidak mau belajar, apalagi ibadah, menunaikan hak Allah, maka tidak ada hasanah bagi dia. Meskipun dia doa itu setiap hari, tapi kalau dia tidak ya mau belajar menuntut ilmu sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya, agar dia bisa menunaikan hak Allah dan Rasulnya sebagaimana mestinya, maka hasanah ya belum diberikan kepada orang tersebut ya. Baik. Kemudian kita baru masuk ya tema kita, yaitu tadi apa Pak? Meluruskan pemahaman tentang silaturahim yang memanjangkan umur dan meluaskan
meluaskan rezeki. Karena banyak orang yang masih belum memahami secara baik apa itu silaturahim. Ya. Rujukan kita yang yang akan kita bahas, rujukannya yang pertama adalah Sunan At-Tirmidzi. Ya, Sunan At-Tirmidzi. Ya. Salah satu kitab induk hadis yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Sebagian mendahulukan At-Tirmidzi. Ya, yang lebih tepat Abu Dawud dulu. Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi. Sebagian bahkan mendahulukan An-Nasai dulu. Ya, kemudian Ibnu Majah yang ke-6 kan. Nah, ini salah satu kitab induk ya kaum muslimin. Salah satu rujukan kita pada hari ini. Itu cetakan Muassasah Ar-Risalah ya. Ini naskah yang termasuk terbaik Pak, karena sudah dijelaskan, kata-kata yang sulitnya sudah dijelaskan. Ya. Kemudian yang kedua nanti saya juga ambil dari kitab Minhatul Alam fi Syarh Bulughul Maram. Ya, Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Ini kitabnya terkenal ya. Oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Ya, jilid yang ke-10. Baik, dan dari beberapa catatan saya dari para ustadz yang saya ambil ilmunya. Baik, yang pertama silaturahim. Kadang-kadang orang kita Pak, silaturahim itu terlalu diumumkan. Ya, dia ketemu temannya dari mana-mana dibilang silaturahim. Apakah itu benar? Acara reuni akbar dibilang acara silaturahim. Apakah itu benar? Dari kacamata syariat, maka kita bacakan hadisnya. Yang pertama, tadi saya katakan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya, rahimahullahu taala. Beliau meriwayatkan dengan sanad beliau sampai kepada sahabat yang mulia An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya enggak bacakan hadis semuanya. Hadatsana Ahmad bin Muhammad qala akhbarana Abdullah bin Mubarak an Abdul Malik bin Isa dan seterusnya. Saya langsung dari sanad ya, ujungnya sahabat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli mafratun fil mal mansatun fil athar. Apa kata Nabi kita Pak? Ta'allamu min ansabikum, pelajari, ilmui tentang nasab kalian, garis nasab kalian. Kakek saya dari bapak saya siapa ya? Kakek saya dari ibu saya siapa ya? Bapaknya siapa? Bapaknya lagi siapa? Ada saudara-saudaranya nggak ya? Nah itu. Ta'allamu min ansabikum kata Rasulullah. Belajarlah kalian tentang nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, yang dengannya kalian menyambung silaturahim. Kemudian kata beliau, fa inna silaturahim mahabbatun fil ahl. Karena silaturahim itu dicintai oleh keluarga. Nanti kita akan bahas ya Pak ya. Ya, hukum-hukum silaturahim insyaallah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sebagian bilang ada yang mubah, bahkan ada silaturahim yang mengandung keharaman Pak. Ya, ada silaturahim yang mengandung keharaman. Ya, mudah-mudahan ada waktunya. Biasanya kita ngomong sampai jam 8 kan ya? Kalau jam berapa? Jam 9? Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Kemudian amalan-amalan apa saja yang dianggap silaturahim itu juga mudah-mudahan bisa singkat ya. Kita kembali ke hadis. Jadi kata Nabi SAW, karena sesungguhnya silaturahim itu dicintai oleh keluarga. Wa masratun fil mal, dia memperbanyak harta ya. Mengembangkan harta. Wa mansa'atun fil athar, dan dia ya memanjangkan ajal, umur. Nanti di sini ada pendapat yang berbeda dari para ulama kita. Panjang umur di sini hakikat apa kiasan? Ya. Jadi ada dua pendapat ya terkait panjang umur itu, ada
pendapat. Benar-benar dipanjangin umurnya, yang tadinya jatahnya di catatan malaikat misalnya 40 tahun. Karena dia berbakti kepada orang tuanya, maka ditambah 20 tahun. Itu pendapat yang pertama. Ya. Itu pendapat yang pertama. Jadi kalau orang itu di catatan malaikat misalnya jatahnya berapa tadi Pak? 40 tahun. Kalau dia berbakti kepada ibu bapaknya, menyambung silaturahim, maka ada catatan lain, tambah umurnya 20 tahun. Banyak nggak bonusnya? Banyak Pak. Ini pendapat pertama, itu contoh aja. Yang kedua, yang dimaksud dipanjangkan umurnya itu adalah umurnya diberkahi. Tadi bapak-bapak ngomong berkah, artinya berkah apa? Berkah itu artinya thubutul khair wa dawamu, tetapnya kebaikan dan terus menerusnya kebaikan tersebut pada sesuatu. Itu berkah namanya. Kemudian artinya juga diantaranya adalah kasratul khair wa ziyadatuhu. Berkah itu banyaknya kebaikan dan terus bertambah. Jadi kalau seseorang itu diberkahi dalam waktunya, maka waktunya dipakai untuk amal-amal soleh. Itu namanya waktunya berkah. Ya. Orang diberkahi dalam hartanya, hartanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk membeli hal-hal yang sia-sia. Ya. Bahkan maksiat, na'udzubillah. Ya. Berarti itu tidak diberkahi hartanya. Lisannya diberkahi oleh Allah, maka lisannya berzikir, banyak berzikir, beristighfar, bersolawat untuk Rasulullah. Itu namanya lisannya diberkahi. Jadi berkah itu artinya tadi apa? Thubutul khair, tetapnya kebaikan pada sesuatu. Wa ziyadatuhu, dan dia bertambah terus. Itu berkah. Baik. Jadi kembali ke silaturahim tadi. Ya, panjang umur ada dua pendapat. Jadi diberkahi dalam umurnya. Dia banyak beramal soleh, sedikit tidurnya Pak, itu panjang umur kan? Orang yang sedikit tidur kan panjang umur kan Pak? Bapak-bapak kalau baca doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Artinya apa Pak? Artinya tahu nggak? Masih ingat nggak? Udah lama ya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi tidur apa Pak? Tidur mati. Makanya kalau yang ngaji nyender terus tidur itu tukang mati Pak. Bentar-bentar mati, bentar-bentar mati. Baru baca Quran sehalaman mati. Pendek umurnya. Tidur itu disebut apa? Akhul maut, saudara yang mati. 11-12. Kadang-kadang ada yang tidur gak bangun lagi ya, waliyadzubillah. Belum sempat tobat, ya, naudzubillah. Ya, Pak. Nah itu mana yang kedua, umurnya dipanjang, diberkahi. Jadi dia sedikit tidur, banyak sholat tahajud, banyak baca Al-Quran di malam hari, itu panjang umurnya. Kemudian umurnya dipakai buat silaturahim Pak. Kalau zaman dulu kan silaturahim itu safar Pak, panjang. Kalau sekarang alhamdulillah cukup bikin grup WA. Ya kan? Nah itu bagus, nanti kita bahas terkait di WA itu silaturahim adab-adabnya. Jangan bikin ya kisruh di grup WA, debat kusir masalah agama dan seterusnya, padahal kita bukan ahlinya. Nah, itu nanti dibahas Allah Ta'ala. Baik, jadi itu hadisnya Pak ya. Jadi silaturahim, kita menjaga, memelihara hubungan baik dengan orang yang memiliki hubungan nasab. Gitu Pak. Ya. Kemudian dalam kitab tadi Minhatul Alam, ketika masuk hadis ya, dalam bab silah ya, babul birri wassilah, keutamaan silaturahim dan manfaat-manfaatnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan hadis juga an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah juga. Memang Abu Hurairah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi, falyasil rahimahu." Akhrajahu Al-Bukhari. Siapa saja yang senang, suka diluaskan untuknya rezekinya dan ditangguhkan, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahimnya. Dalam hadis yang lain ada lafaz yang lengkap lebih bagus, falyabarra walidayhi, hendaklah dia berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang pertama, Pak. Jadi yang pertama, silaturahim yang paling utama adalah berbakti kepada ibu bapak. Ini ada beberapa, bahkan salah seorang ulama kita itu menulis sampai 23 poin adab kepada ibu dan bapak kita. Ya, 23 poin harus ditunaikan oleh seorang anak. Ya, terkait hak-hak ibu dan bapak kita. Sampai-sampai Nabi SAW, misalnya ibu kita, Pak, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mana haqqun nas bi husni sahabati?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka." Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan, ya, persahabatan terbaik dariku? Bi husni sahabati, kebaikan persahabatan dariku. Rasulullah jawab, siapa, Pak? Ibumu. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Kemudian ibumu, 3. Ibunya berapa? 1. 3 maunya bapak-bapak. Ibunya 1. Tsumma abaka, dalam riwayat tsumma abuka, kemudian bapakmu. Jadi hak silaturahim yang paling besar adalah mereka. Ya, seorang anak laki-laki terutama, ketika dia dapat harta, kebaikan apapun dari dunia, maka yang harus dinomorsatukan siapa tadi? Bu, ibunya. Kedua, ibunya. Ketiga, ibunya lagi. Maksudnya ibu kandungnya, bukan 3 ibu istri bapaknya, bukan. Ibunya ini 3 kali. Jadi di antara ciri anak yang soleh yang akan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, silaturahim yang paling utama, dia berbuat baik kepada ibunya, Pak. Dia ngasih uang kepada ibunya rutin semampunya, tanpa memudaratkan keluarganya. Menomorsatukan ibunya, bukan istrinya. Kadang-kadang orang kita kan, Pak, mau ngasih duit sama emaknya, bilang sama istrinya, ini bagus, Pak, bagusnya disunat lagi, ya, dikhitan lagi. Bukan laki-laki berarti. Bacim ketawa aja. Awas, kalau nyender hati-hati ngantuk. Ya. Itu keliru. Kalau kita dapat uang banyak, THR misalnya nanti bentar lagi, Pak, itu begitu dapat amplopnya, yang pertama kali kita datang itu ibu kita, Pak. Bu, saya dapat THR alhamdulillah 20 juta. Ibu ambil deh sesuka hati ibu. Habis ke ibu kita ke bapak kita. Gitu, Pak. Insya Allah nggak banyak ngambilnya, melihat muka kita nggak tega dia. Ngomongnya sih kasih amplop, tapi mukanya gitu berlipat dan kayak ketakutan gitu. Emang Ustaz pernah begitu? Pernah, Pak, alhamdulillah. Jadi kan kita nggak boleh juga ngomong yang belum kita amalin, kan? Kan dulu saya pernah kerja juga. Kalau dapat THR, mak kita dulu jujur dan ketakutan. Dapat 20 juta bilang, aduh lagi dikit dapatnya nih, anak yang gak panjang umur itu, insya Allah. Rezekinya ntar lama-lama cekak, pelit sama ibu bapak, belia tuh. Baik, ya. Kemudian bapaknya, itu silaturahim yang paling besar, ya. Ini memang pembahasan orang tua yang memang sendiri ya, tersendiri. Ada bahas, kita perlu juga kisah-kisah dari para sahabat, bagaimana mereka berbakti pada orang tuanya, agar kita benar, Pak. Jadi bagaimana sahabat Nabi memahami ayat misalnya, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan agar kalian tidak boleh ibadah, jangan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, kepada ibu bapak kalian berbuat dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, itu bahasan tersendiri memang, ya, yang harus kita pahami secara baik. Itu resep kalau mau panjang umur, luas rezeki, yang pertama itu silaturahim yang paling utama itu. Ya. Baik, kita kembali ke hadis yang dibawa oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala.
Jadi dia harus juga menyambung silaturahimnya. Jadi setelah bakti pada ibu bapaknya, kalau dia mau panjang umur, Allah luaskan rezekinya, dia harus memelihara hubungan silaturahimnya. Ya, saya nggak bacakan semua ya, karena di sini detail untuk para penuntut ilmu, dari mulai takhrijnya. Hadis ini dikeluarkan oleh siapa saja, dijelaskan oleh beliau. Kemudian disarah lafadznya, ini kita baca. Ya, man ahabba, siapa yang senang, itu antum paham insyaallah. Ya, diluaskan rezekinya. Rezeki itu apa Pak? Kadang-kadang rezeki itu orang-orang memahami hanya yang bersifat materi duniawi saja. Ya, padahal ya di sini kata beliau, rezeki yang diluaskan, diberkahi, ya, dibentangkan oleh dia itu, ya, dengan makna barokah. Ya, rezeki itu ada beberapa macam. Ya, fi rizqihi, makanan ya masuk, minuman masuk, ya, maskanuhu, tempat tinggalnya masuk. Kalau tempat tinggalnya diberkahi Pak, itu Masya Allah. Orang itu kalau tempat tinggalnya diberkahi, tetangganya orang soleh Pak, bahagia dia. Ya, jadi dia diberi tempat, sampai tempat tinggalnya Allah perhatiin. Orang yang menyambung silaturahim. Ya. Wa ilmu, ilmunya. Ya. Ilmunya juga itu termasuk rezeki. Jadi rezeki itu jangan ya kita pahami hanya hal-hal yang bersifat materi duniawi saja. Kata beliau, di anna rizqa ismun likulli ma yantafi'u. Ya. Karena rezeki itu adalah sebuah nama yang menyeluruh untuk apa saja yang bermanfaat, itu rezeki namanya. Bahkan rezeki yang terbaik, yang sangat bermanfaat bagi kita Pak, anak yang soleh Pak, yang selalu mendoakan kita. Kemudian harta kita yang kita ya infakkan di jalan Allah dengan harapan pahalanya jariah, mengalir kepada kita. Ya, itu rezeki yang terbaik. Jadi anak soleh itu rezeki, salah satu rezeki yang terbaik. Wa huwa rizqun 'am. Ya, itu rezeki yang umum kata beliau. Dan itu rezeki badan kita. Kan kita dua unsur Pak, ada jasad, ada ruh. Jasad kita butuh rezeki kan? Butuh rezeki yang baik, makanan yang sehat. Rasulullah tuh kalau makanan sehat Pak, sedikit tapi makanannya sehat Pak. Sedikit tapi korma ajwa, kan seneng kan? Sedikit tapi daging onta, sedikit tapi daging kambing, bukan sedikit banget, cukup gitu, nggak kekenyangan, nggak beda apa kita kan? Kalau ada kambing ngaji mumpung sampai kenyang banget, gitu, beda lah. Kalau Rasulullah itu kualitas makannya bagus. Gitu. Ya. Nah ini rezeki buat badan kita. Kita butuh yang bagus. Ya. Siapa-siapa yang mau hafalannya bagus, misalnya, para ulama bilang Pak, kalau bapak-bapak mau hafalannya lebih bagus, lebih kuat, itu konsumsi apa kata para ulama? Kismis Pak. Konsumsi apa? Kismis, karena itu ada nutrisi buat ingatan. Kalau bahasa orang kitanya otak. Jadi sampai makanan saja itu diajarkan ilmunya oleh para ulama. Itu rezeki thayyibah namanya, rezeki yang baik. Kadang-kadang kita makan kurang memperhatikan kualitas, yang penting kenyang. Ya, makannya apa, kerupuk digoreng kan, pedes banget lagi gitu. Itu kurang berkualitas ya. Baik. Kemudian warizqul khasun, ada rezeki yang khusus. Wa huwa rizqul qulub wa taqdiyatuha bil ilmi wal iman wal rizqil halal alladhi yu'inu ala salahid din wa hadha khasun bil mu'minin, kata beliau. Rezeki yang khusus adalah rezeki yang diberikan kepada hati Pak. Makanan apa tadi? Ruh. Ya, makanan ruh. Apa itu? Dia berupa gizi buat ruhnya, yaitu dengan dia mencari ilmu, menuntut ilmu, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengkonsumsi rezeki yang halal yang menolong dia memperbaiki agamanya. Jadi ada kaitannya Pak, rezeki yang halal dengan kebaikan agama. Kemudian kata beliau, hadza khasun bil mu'minin, ini rezeki khusus hanya milik orang-orang beriman. Orang kafir Allah kasih rezeki juga Pak, kadang jauh lebih banyak daripada orang
beriman, tapi dia tidak dapat rezeki yang khusus ini, ilmu dan amal soleh, anak yang soleh, harta yang digunakan dalam jalan kebaikan. Baik. Kemudian kata beliau membahas hadis awan yusa'alahu, dipanjangkan umurnya fi athari, ya, dalam usianya. Yusa'alahu dipanjangkan fi atharihi, dalam usianya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Pendapat yang dua-duanya itu bisa diambil, Pak, ya. Dipanjangkan umurnya secara hakikat, kemudian dia diberkahi, nggak bertentangan, ya, nggak bertentangan. Namun yang kata para ulama yang lebih tepat, dipanjangkan umurnya secara hakikat. Tadi dia punya, kata para ulama kita, dia punya dua catatan takdir di tangan malaikat, di sisi malaikat, bukan yang di lauh mahfuz. Jadi kalau dia berbakti kepada ibu bapaknya, silaturahim, umurnya nambah. Yang tadinya harusnya 40 dia qaid, meninggal, tapi karena dia berbakti kepada ibu bapaknya, silaturahim kepada paman-pamannya, om-omnya, tante-tantenya dari baik ibu bapaknya, maka ditambah umurnya, bisa jadi 60 tahun. Wallahu a'lam. Hanya Allah tahu, yang tahu berapa, ya, dipanjangkan umurnya. Nah, itu dikasih ke malaikat nanti. Ya. Kemudian fal yasil, sambunglah, ya. Menyambung di sini dengan bagaimana dijelaskan oleh beliau, ya. Silah di sini, menyambung silaturahim di sini adalah wal ihsan ilal arham, berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim tadi. Jadi yang punya hubungan rahim, kakak kandung, adik kandung kita, ponakan-ponakan kandung kita itu, Pak, itu rahim, itu yang paling dekat setelah ibu bapak kita. Adik, kakak, kandung, ponakan kita, paman dari pihak bapak dan pihak ibu, itu yang paling dekat. Berbuat baik pada mereka. Imma bi fi'li dzalika bi ziyaratihim, ya. Dan dianggap silaturahim itu dengan menziarahi mereka. Jadi ziarah itu termasuk sila. Bapak ziarah doang, Pak, itu silaturahim, Pak. Kalau niatnya benar karena Allah, itu silaturahim yang memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Kalau niatnya benar. Nah, ciri-cirinya niatnya benar gimana, Pak? Silaturahimnya itu gak pilih-pilih. Kadang-kadang kan orang silaturahimnya pilih-pilih, Pak. Dia silaturahim ke saudaranya yang kaya, nanti ujung-ujungnya apa ya? UUU atau UUD gitu ya. Ujung-ujungnya utang. Nanti kalau apa namanya? Kalau dia saudaranya miskin itu dia dilewatin biasanya. Nongol setahun sekali beragak gitu. Males kalau ke rumah dia mah, aku cuma rengginang doang. Banyak alasan ini, nggak bisa bantu kita. Ya subhanallah, nggak dapat dia janji yang ini, nggak dapat. Harus ikhlas karena menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diziarahi, Pak. Cukup ziarah aja tuh dapat amalannya. Ya, wa tafaqqudi ahwalihim, memeriksa kondisi mereka, diperiksa, diteleponin satu-satu. Sekarang gampang, Pak, diteleponin. Om, sehat Om, itu silaturahim. Sudah bisa memanjangkan umur, meluaskan rezeki antum. Assalamualaikum Om, gimana Om? Sehat Om? Punya duit gak Om? Nah itu dia betul, kata Omnya. Nah itu silaturahim dengan harta namanya. Om punya duit gak Om? Ah, itu dia yang mau tunggu dari dulu. Nah itu silaturahim lagi. Kalau kita ngasih, itu silaturahim dengan harta, kata ulama. Apalagi kalau ada yang anak yatim, Pak, dari keluarga kita ada yang anak yatim, kita nafkahi rutin, wah itu panjang umur, luas rezeki, dapat pahala double triple, berbuat baik, beramal soleh, bersedekah, menyayangi anak yatim, silaturahim. Kalau anak yatim itu punya hubungan darah rahim dengan dia. Ya, ini ajaran Islam, ajaran yang sangat indah. Ya. Kemudian kata beliau, wa idkhal sururi alaihim, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati keluarga kita. Kalau ada ponakan-ponakan kita, Pak,
kita datang gitu, yuk kita beli apa, es krim gitu. Itu silaturahim ya. Termasuk pokoknya memasukkan kebahagiaan ya. Tapi jangan diajak main game ya. Baik. Wa isalu ma amkana minal khair. Pokoknya memberikan kebaikan apa saja kepada keluarga kita itu termasuk silaturahim yang memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Wa daf'u ma amkana minasyarr. Menghindarkan segala macam bentuk keburukan dari mereka. Imma bil mal bin nafaqah, bisa dengan harta kita, dengan menafkahkan mereka ya, dengan syarat-syaratnya. Jadi jangan sampai membuat mereka manja, cuman berpangku tangan aja nggak mau kerja. Itu juga nggak benar. Jadi kita jangan sampai mendidik tidak benar kepada orang yang memiliki hubungan rahim kepada kita. Jadi dia, karena kita rutin ngasih uang, jadi dia malas kerja, itu juga nggak boleh. Jadi dikasih, dinasehatin buat modal misalnya. Kamu harus kerja lagi ini, karena dalam Islam minta-minta nomis itu diharamkan. Harus dikasih tahu. Dan berdakwah pun kepada keluarga itu termasuk dihitung silaturahim. Kata beliau di sini. Jadi kita Pak, ketika kita menyampaikan artikel agama yang benar ya, jangan sembarangan comot ya. Sekarang kan main comot aja, share, main comot, share. Yang benar-benar benar ya, Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, itu kita share ke keluarga kita agar mereka memahami, agar agama mereka menjadi baik, memperbaiki agama mereka. Itu termasuk silaturahim yang memanjangkan umur dan meluaskan rezekinya. Wabis sodaqah bisurutiha. Begitu juga memberikan mereka sedekah dengan syarat-syaratnya. Zakat juga termasuk ya. Zakat kepada orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita itu termasuk Pak. Boleh diberikan zakat dengan syarat dia tidak dalam tanggungan nafkah kita. Tidak ada dalam tanggungan nafkah kita. Kalau ponakan kita, misalnya saya punya adik atau kakak laki-laki atau perempuan meninggal, itu ponakan saya, lalu saya nafkahi kan, itu nggak boleh dapat zakat karena tanggungan nafkahnya tanggungan saya. Tapi kalau om, paman, bibi dari pihak bapak ibu itu boleh dapat zakat. Ya, baik. Wabil hadiah, berikan hadiah. Jadi kalau ada hadiah Pak, yang diutamakan tuh orang yang punya hubungan silaturahim, om kita, tante kita, ponakan kita, bibi kita, dan seterusnya. Nah, ini panjang umur, luas rezeki. Wabil wasiyati lahum, kemudian berwasiat untuk mereka. Jadi kalau bapak-bapak nih kaya, itu hartanya banyak misalnya, itu wasiat, nggak boleh lebih dari sepertiga tapi ya. Ini untuk pamanmu ya, untuk bibi-bibi dan paman-pamanmu, untuk ponakan-ponakan saya ya. Nih harta saya ada sepertiga nih, misalnya sepertiganya 1 M, masya Allah, lumayan kan. Ini buat paman-paman kamu yang ini catat sama dia. Wasiat, jadi si bapak mewasiatkan. Ya, sebagian hartanya untuk paman-pamannya, bibi-bibinya, ponakan-ponakannya. Ini silaturahim, termasuk silaturahim. Ya. Awil waqfu alaihim. Kemudian termasuk juga silaturahim berwakaf untuk mereka. Misalnya kita wakafkan sebuah usaha, hasilnya bagi-bagi semua keluarga saya yang kandung. Misalnya, itu contoh aja. Itu termasuk silaturahim dengan harta ya, dan itu dijelaskan di kitab-kitab fikih. Waqad takunu as-silatu bil qawli bid du'a lahum. Silaturahim juga ya bisa dengan mendoakan mereka, mendoakan kebaikan. Ya Bapak, sebelum iqamat tuh doain juga paman kita, orang tua kita, paman kita yang sakit didoain sehat. Itu termasuk dianggap silaturahim ya para ulama kita. Jadi jangan doa buat diri kita sendiri aja ya. Ikhwan-ikhwan doa buat sendiri, doanya itu aja, ya Allah aku minta istri lagi gitu. Kadang-kadang doanya itu fokus sampai dikasih baru dia berhenti. Ya nggak ada yang lebih penting aja lagi. Wa amrihim bil khair wa nahyihim 'anil syarr. Termasuk juga silaturahim memerintahkan mereka melakukan kebaikan dan melarang mereka dari keburukan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar tadi yang saya jelaskan. Ya. Itu termasuk silaturahim. Ya, yang memanjangkan umur dan
meluaskan rezeki. Paling minim Pak, ada hadis ya di Jami' As-Shaghir, Sahih Jami' As-Shaghir oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Bulu arhamakum walau bisalam." Sambunglah silaturahim kalian walaupun hanya mengucapkan salam kepada keluarga. Pagi-pagi dia WA, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluargaku yang semoga dicintai, dijaga oleh Allah." Dan seterusnya. Itu silaturahim termasuk. Kita doain kan, misalnya, insya Allah pada balas doa, "Amin Ustaz," gitu. Bukan "Amin Ustaz," "Amin ya Allah," gitu. Kadang-kadang orang nggak paham bahasa kan. Amin itu kan kabulkanlah kan, gitu. Nggak boleh kabulkanlah Ustaz gitu. Amin ya Allah gitu. Ya, baik. Nah itu ya hal-hal yang berkait silaturahim yang mungkin kita kurang memahami secara baik. Kalau ada kesempitan dalam urusan-urusan kita, mungkin kita kurang berbakti kepada orang tua dan kurang silaturahim. Ada yang susah punya anak misalnya, sempit rezekinya, maka perbaiki ya hubungan dia dengan Allah dan silaturahim tadi, bakti kepada ibu bapaknya dan saudara-saudaranya yang memiliki hubungan rahim tadi. Kemudian terakhir yang harus diperhatikan ya agar silaturahim itu tidak putus Pak. Yang pertama, hindari sikap hasad, dengki. Bagaimana? Di antara caranya, jangan pamer di keluarga Pak. Kadang-kadang pamer ini Bu jadi penyakit Bu. Kalau udah hasad antara saudara, itu bisa putus silaturahim. Jangan kalau ketemu keluarga itu membanggakan dirinya, membanggakan anaknya, ngomongin anaknya. Jangan. Itu menimbulkan hasad ya. Terus bakhil yang kedua, pelit, medit, merki, korek, apalagi dua parah dah ya? Oh itu terlalu ekstrim. Ada pantatnya soalnya ya. Parah itu Pak, pelit banget. Udah terkenal pelit, kalau ngumpul keluarga Masya Allah ya, pak ibu-ibu misalnya pakai gelang sampai segini. Kalau bergerak bunyi monclang, kancring. Tapi terkenal paling pelit di keluarga. Kalau ada sumbangan yang sakit, ada sumbangan misalnya ada keluarga yang butuh, anaknya mau masuk sekolah miskin, padahal sekolahnya juga di sekolah Islam, itu jariah pahalanya Pak. Silaturahim, janji Allah dan Rasulnya, panjang umur, luas rezekinya Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah ganti. Cuma kita kan matematikanya kadang beda. Oh, kalau saya keluar segini, rugi saja. Allah janji kan? Fa huwa yukhlifu, Allah ganti infaknya. Wafaqani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi itu pelit. Yang ketiga, penyebab putusnya silaturahim yang paling banyak adalah masalah warisan. Warisan tidak dibagi dengan pembagian Allah. Ini sangat perlu ditegaskan Pak. Karena banyak yang ngakal-ngakalin model Yahudi. Udah bagi rata aja. Perlu kita ketahui Pak, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketahuilah satu-satunya bab pembagian harta yang Allah sendiri yang bagi, supaya apa? Nggak boleh ada yang protes, dan Allah ancam di terakhir-terakhir ayat itu. Siapa yang nggak mau nurut, Allah ancam dengan azab yang menghinakan, pedih. Apa Pak? Warisan. Di surah An-Nisa antum baca di ayat mulai dari 11 dan seterusnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain dan seterusnya. Allah wasiatkan kalian. Wasiat wajib enggak Pak? Enggak boleh enggak. Fi auladikum, terkait anak-anak kalian, warisan lidzakari mithlu unthayain. Untuk laki-laki dua bagiannya perempuan. Kadang-kadang perempuan yang susah. Ya.
Nabi SAW tuh pernah bilang, ibu-ibu mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya pernah melihat ke dalam neraka. Ternyata penduduk yang paling banyak itu para wanita. Ya, banyak melakukan pelanggaran mereka wanita. Nggak ridho dengan pembagian Allah tadi misalnya, warisan, bahaya. Bahkan di sini Pak, di Jati Bening sini nggak jauh di dekat gereja kebakar gitu. Itu nggak dibagi warisannya Pak, sampai akhirnya cucu-cucunya bunuh-bunuhan Pak. Kapan warisan itu dibagi? Segera. Kan ini nggak enak kan? Nggak enak. Ibu masih hidup, bentar aja. Ibunya umurnya ternyata 120 tahun. Ahli waris udah pada lewat, meninggal, belum dibagi. Itu akibat beragama dengan perasaan. Padahal Allah suruh kan, kalau sudah ditunaikan hutangnya, dibayarkan hutangnya, ditunaikan wasiatnya, bagi segera. Pahalanya buat siapa? Pahalanya buat si mayit. Apalagi dia mewasiatkan, wahai anak-anakku, saya wasiatkan di antara wasiat saya, setelah kalian jangan pernah pindah agama. Kalian terus beragama Islam, terus beribadah kepada Allah. Saya wasiatkan di antara yang paling penting, kalian bagi warisan bapakmu ini dengan pembagian Allah. Itu penting, Pak. Dan ini banyak dianggap remeh. Akhirnya kacau balau keluarganya itu. Putus hubungan, ribut. Saya saksikan beberapa keluarga itu ribut, Pak. Sampai kata keteguran, musuhan bertahun-tahun. Nggak mau tegur-teguran gara-gara masalah warisan, tidak dibagi dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, buruknya perangai istri. Mohon maaf ibu lagi disebut. Orang sebelum nikah dia berbakti sama bapak ibunya, masya Allah, fokus berbakti pada ibu bapaknya, baik sama pamannya, hubungannya baik sama paman bibinya. Setelah menikah jadi jauh Pak. Gara-gara siapa biasanya? Istri. Buruk perangai istri, kata para ulama begitu. Ya. Sampai-sampai suaminya ketakutan kalau mau ngasih ponakannya lapor dulu sama istrinya. Ngasih mau bantu ponakannya sekolah dan seterusnya, lapor dulu mak istrinya. Ini saya bilang lagi Bapak, bagus. Bagusnya dia Pak ya? Disunat lagi. Ya, baik. Ini sebenarnya ada ceritanya nih, ada cerita yang bagus, cuman waktunya udah nggak mungkin kan. Nanti aja lah lagi kali ya. Baik, mungkin sampai sini dulu ya yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, bisa diamalkan oleh saya dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibolehkan memberikan uang kepada para pengamen dengan niat sedekah? Wassalam. Oh, koma dulu nih ya, wassalam. Apakah boleh memberikan uang kepada para pengamen? Ya, ini memang pelik nih jawabannya. Kalau saya Pak, gini caranya. Saya kasih cara aja ya. Kalau ada misalnya anak muda pengamen atau anak kecil, panggil ya Pak. Mas, misalnya di depan rumah Mas, saya kasih duit 10.000, tapi jangan nyanyi Mas. Antum baca Al-Fatihah yang benar, baca Al-Hakumut Takatsur yang benar. Ayo, saya kasih duit 20.000 deh. Gitu. Kenapa? Kalau saya nggak mau ngasih duit buat ke antum ngamen begini, karena ini ngamen ini merusak, bikin malas. Sebenarnya dia ngemis Pak, cuma pakai nyanyi aja biar dibilang kerja. Jadi nggak boleh diberikan. Sebenarnya ngemis Bu. Apalagi nyanyi-nyanyinya nyanyi orang kafir. Ya, cintaku padamu harus segala macam lah. Ya bikin pusing itu kepala. Macam-macam nyanyi barat lagi ya, nyanyi syirik lagi, dan demi waktu bersumpah dengan waktu itu Allah doang yang boleh Pak. Ya, ayo bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik Pak. Syirik asghar, dosa besar. Kadang-kadang di nyanyian kan ada kan, demi cintaku, demi waktu, sumpahnya demi waktu. Yang boleh bersumpah dengan makhluk cuma Allah. Wal asr, demi waktu Allah bersumpah. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia semuanya rugi dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu.
amalnya akan diterima kalau imannya benar. Wa amil sholih, wa amil sholihan, dia beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, dia berdakwah, ngajarin anak istrinya. Wa tawassaw bis sabr, dia terus berwasiat kepada dirinya sendiri, orang lain agar sabar dalam keimanan dan amal soleh. Jadi jangan dikasih dulu. Kalau mau ngasih begitu caranya, panggil, suruh baca Al-Fatihah yang benar, saya kasih duit. Jangan ngamen lagi ya. Jangan ngamen lagi, gila. Kasih tahu jangan ngamen lagi mas. Malu mas. Mas ini sebenarnya dibilang sama orang, kan kalau udah dikasih duit dia, iya. Kasih duit dulu, jangan nggak kasih duit atau ceramahin, ngomong doang gitu. Enggak ada sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami yang meninggal punya anak sambung 2. Maksudnya apa, Bu? Ini ibu-ibu apa bapak? Ibu-ibu. Ya saya nggak pakai kacamata, nggak apa-apa, burem ibu-ibu ya. Hah? Anak sambung. Suami meninggal punya anak sambung 2. Anak sambung maksudnya dari istri kedua. Dari istri pertama. Apa saja hak istrinya? Oh, jadi hartanya dikuasai oleh anak sambungnya semua. Suami namanya nggak boleh. Jadi dia zalim. Istri itu kan dapat bagian dari harta warisan. Itu wajib diberikan. Tidak boleh tidak dan segera. Sebagai kebaikan buat si mayit. Berarti itu bukan anak soleh, itu bahaya Pak. Anak soleh itu membagi warisan dengan pembagian Allah, itu anak soleh. Kalau bapaknya punya istri 4, dia harus bagi semuanya itu. Istri bapak-bapaknya, istri bapak-bapaknya, istri-istri bapaknya. Bagi. Bapaknya punya anak yang lain, dapat harga? Nggak boleh dikuasai. Oh, istri pertama punya anak itu doang yang menguasai, yang lain nggak dapat. Zolim, dia makan harta haram, akan menjadi penyakit bagi ruh dan jasadnya kelak. Alhamdulillah. Ini dinasihatin Bu, dikirimin ceramah ya tentang wajibnya memberikan hak kepada yang berhak. Di antaranya adalah warisan. Ibu cari gitu ya. Kau cari ustadz yang bisa menasihati mereka agar mereka tidak zalim. Ya, baik. Ini zalim ya, baik. Ya, alhamdulillah cuma 2 pertanyaannya. Bapak-bapak yang mau tanya nggak? Angkat tangan. Ya, Pak Marsur, Assalamualaikum. Gimana Pak? Maaf, apa? Bisa dicatat. Iya, ada petunjuk dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ketika seorang itu punya wasiat, maka dia harus mencatatnya segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau perlu pakai materai tantangan dia, disaksikan sama anak-anaknya. Harus. Utang juga harus dicatat ya, itu penting. Tuh, ayat yang paling panjang tentang utang. Ya, juga wasiat kan ada masuk di situ. Ya, utang wasiat harus dicatat. Kalau nggak bahaya, sangat bahaya. Harus dicatat. Pakai saksi boleh, ditandatangani pakai kalau sekarang modelnya gitu tuh. Ya. Tapi kalau anak-anaknya soleh cukup tulis aja udah dia, insya Allah dijalanin aja. Makanya pentingnya mendidik anak-anak menjadi soleh. Ya gitu. Ya Pak Marsud. Syukuran. Gimana? Udah mau pada makan Pak? Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya. Ya alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita
Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita dan orang-orang tua kita yang muslim dan muslimah, guru-guru kita yang muslim yang muslimah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah mereka semua ya Allah. Para orang tua kami, paman-paman kami, bibi-bibi kami yang muslim yang muslimah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup ya Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.